Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Firnanda, NIM 2018-12-100. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kerangka konseptual teori akuntansi. Kerangka konseptual. Apa yang dimaksud kerangka konseptual? Menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB, kerangka konseptual merupakan suatu sistem yang koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberikan pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Mengapa kerangka konseptual diperlukan? Kerangka konseptual dimaksudkan untuk konstitusi proses penyusunan standar yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang mengikat selama proses penyusunan standar dengan mempersempit pertanyaan. Di antara fungsi-fungsinya yaitu: yang pertama, kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman dalam menerapkan standar akuntansi. Yang kedua, kerangka konseptual berfungsi sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu-isu baru yang muncul. Yang ketiga, kerangka konseptual berfungsi sebagai dasar pembuatan pertimbangan atau judgement dalam menyajikan laporan keuangan. Dan yang terakhir, kerangka konseptual berfungsi sebagai meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi. Ini dikarenakan semakin banyaknya alternatif praktik akuntansi akan menyebabkan perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi mereka sendiri dalam batas-batas yang sangat luas sesuai dengan referensi yang dibuat. Kebebasan ini akhirnya mengarah pada sesuatu yang membingungkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerangka konseptual yang dapat merangkul kepentingan-kepentingan dalam sebuah kerangka konseptual. Selanjutnya saya akan bahas tentang Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC. SFAC merupakan kerangka konseptual yang disusun oleh Financial Accounting Standard Board yang di dalamnya berisi tentang 6 pernyataan keuangan. 3 di antaranya yaitu: yang pertama, Statement of Financial Accounting Concept nomor 1 berisi tentang tujuan pelaporan keuangan. Nomor 2 berisi tentang karakteristik kualitatif dari informasi keuangan. Dan yang nomor 3 berisi tentang elemen-elemen laporan keuangan. SFAC nomor 1 yaitu tujuan laporan keuangan. Secara keseluruhan, Statement of Financial Accounting Concept bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para stakeholder-nya yang digunakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. SFAC nomor 2, karakteristik kualitatif dari informasi keuangan. Menurut Statement of Financial Accounting Concept, informasi keuangan harus memiliki karakteristik diantaranya: relevan. Informasi tersebut harus dapat mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya, sehingga keberadaan informasi tersebut mampu mengubah konsekuensi dari tindakan yang diambil. Selanjutnya yaitu keandalan, yaitu kualitas informasi yang menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat tergantung pada keberadaan informasi yang dihasilkan. Isi informasi tersebut harus berkualitas, sehingga pemakai tidak ragu dalam mempercayai sepenuhnya dan menggunakannya, serta sangat bergantung pada kebenaran isi informasi tersebut. Selanjutnya daya banding. Informasi tersebut harus dapat saling diperbandingkan, baik antar periode maupun antar perusahaan, dan konsisten dalam penyajiannya. Ini bertujuan untuk mengetahui
apakah perkembangan usaha dibanding atau untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha dibanding periode lalu atau perusahaan-perusahaan lain sekitar. Yang kemudian yaitu pertimbangan cost benefit. Manfaat informasi harus melebihi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Ini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam penyediaan informasi. Informasi yang berkualitas tentunya memiliki biaya yang sesuai dengan kualitas informasi tersebut. Semakin penting informasi tersebut, semakin banyak biaya yang perlu dikeluarkan dalam penyusunan informasi tersebut. Oleh karena itu, diharapkan manfaat informasi harus melebihi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Terakhir yaitu materialitas. Informasi harus berisi sebuah info yang penting atau material. SFVC nomor 3 yaitu elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan. Dalam Statement of Financial Accounting Concept terdapat 10 elemen laporan keuangan, yaitu yang pertama aset, utang, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi pada pemilik, pendapatan, biaya, laba komprehensif, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual Indonesia. Kerangka konseptual di Indonesia diadopsi berdasarkan kerangka konseptual internasional berdasarkan International Accounting Standard Committee sebagai dasar penyusunan dan pelaporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia membuat kebijakan tersebut dengan menamakannya Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Ini merupakan proses pengajuan kebijakan kerangka konseptual yang diusulkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang pada tanggal 24 Agustus tahun 1994 Ikatan Akuntansi Indonesia mengajukan penyetujuan kebijakan kerangka konseptual yang disusun oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia. Dan pada tanggal 7 September 1994, kerangka konseptual yang diusulkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia ini disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntansi Indonesia. Tujuan dan ruang lingkup. Kerangka konseptual yang diusulkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dapat digunakan sebagai acuan berbagai pihak dalam menjalankan kegiatan berikut. Yang pertama, untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan. Selanjutnya yaitu dalam proses penyusunan laporan keuangan, kerangka konseptual tersebut berfungsi sebagai menanggulangi masalah-masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Selanjutnya yaitu bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dan yang terakhir, bagi para pemakai laporan keuangan, yaitu dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tujuan dan pemakai laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Di antara para stakeholder atau para pemakai laporan keuangan tersebut antara lain investor, kreditor, pemasok, karyawan, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat. Pemakai-pemakai tersebut menggunakan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya adalah asumsi dasar. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, disebutkan bahwa ada dua asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi, yaitu dasar akrual dan kelangsungan hidup. Dasar akrual. Dasar ini berasumsi bahwa pengaruh peristiwa atau transaksi diukur dan diakui atau dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan saat diterima atau dikeluarkannya kas. Selanjutnya adalah kelangsungan hidup. Dalam penyusunan laporan keuangan, diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup dan akan melanjutkan usahanya di masa mendatang. Dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan terus beroperasi dan tidak menghentikan usahanya pada periode yang akan datang, dan tidak bermaksud melikuidasi atau memperkecil atau mengurangi secara material skala usahanya. Karakteristik kualitatif dan kendala informasi. Tidak berbeda jauh dengan Financial Accounting Standard Board, Ikatan Akuntansi Indonesia juga menekankan pentingnya karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang dihasilkan agar informasi tersebut betul-betul bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Karakteristik tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, dapat dipahami. Informasi tersebut harus dapat dipahami atau understandability. Yang kedua, informasi tersebut harus relevan. Yang ketiga, keandalan informasi tersebut informasi tersebut harus dapat diandalkan atau reliability. Yang keempat, informasi tersebut harus dapat diperbandingkan atau comparability. Yang kelima, informasi tersebut disajikan secara jujur dan wajar atau faithful representation. Yang keenam, substansi mengungguli bentuk atau substance over form. Yang dimaksud dengan substansi mengungguli bentuk adalah bahwa transaksi atau peristiwa yang akan dicatat dalam laporan keuangan didasarkan pada substansi atau realitas ekonomi dari dari transaksi tersebut, bukannya hanya pada bentuk hukumnya. Misalnya, suatu perusahaan mungkin melakukan kontrak sewa guna usaha atau leasing atas pemakaian aktiva milik perusahaan lain. Apabila kontrak sewa guna usaha tersebut memenuhi karakteristik financial leasing, maka perusahaan dapat mengakui aktiva tersebut dalam laporan keuangan, meskipun perusahaan tersebut di mata hukum tidak mempunyai atau bukan merupakan pemilik asli dari aktiva yang disewanya tersebut. Yang ketujuh, informasi tersebut harus netral dan pertimbangan sehat serta pengungkapan. Selanjutnya yaitu elemen laporan keuangan. Agak berbeda dengan Financial Accounting Standard Board, Ikatan Akuntan Indonesia hanya mengakui 5 elemen laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. Ini lebih sedikit dibandingkan dengan elemen laporan keuangan yang terdapat pada kerangka konseptual yang disusun oleh Financial Accounting Standard Board.
Kritik terhadap kerangka konseptual. Meskipun tidak dikatakan sebagai proyek yang gagal, proyek kerangka konseptual dianggap berjalan atau berkembang agak lambat. Oleh karena itu, pihak penyusun kerangka konseptual tersebut terus melakukan analisis guna mendeteksi dan mengetahui penyebab keterlambatan berkembang kerangka konseptual tersebut, kenapa bisa terjadi, dan hasil analisis tersebut digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kerangka konseptual tersebut. Mampukah kerangka konseptual menyelesaikan semua masalah? Kerangka konseptual Financial Accounting Standard Board merupakan proyek yang dianggap paling maju menciptakan konstitusi akuntansi. Meskipun demikian, kerangka konseptual ini mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan penentuan standar akuntansi, dikarenakan beberapa isu. Salah satunya yaitu kerangka konseptual dianggap sebagai konstitusi atau undang-undang, tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. Yang pertama, konstitusi memiliki kekuatan hukum, sedangkan kerangka konseptual tidak memiliki otoritas pelaksanaan. Kedua, konstitusi terdiri dari elemen yang bersifat arbitrer. Ini berarti konstitusi tersebut bersifat dinamis, yang dapat berubah atau dapat disesuaikan dengan keadaan atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada masa itu, seperti jangka waktu pemilihan, jumlah anggota parlemen, dan lain-lain. Sedangkan kerangka konseptual tidak demikian. Dan yang ketiga yaitu ada perbedaan yang signifikan antara berbagai negara di dunia dalam merancang konstitusi. Sedangkan untuk kerangka konseptual mungkin tidak begitu material, tidak begitu rumit, tidak terlalu fokus dalam pengembangannya. Selanjutnya ada 8 mitos yang berkaitan dengan kerangka konseptual, baik yang berupa atau yang bersifat positif atau yang bersifat negatif. Yang pertama, Accounting Principles Board mengalami kegagalan karena badan tersebut tidak memiliki kerangka konseptual. Kedua, Financial Accounting Standard Board tidak akan berhasil kalau tidak memiliki kerangka konseptual. Yang ketiga, kerangka konseptual akan menghasilkan standar yang konsisten. Yang keempat, kerangka konseptual dapat mengatasi standar yang berlebihan atau overload. Yang kelima, kerangka konseptual FASB atau Financial Accounting Standard Board hanya mencakup status quo dari praktik akuntansi. Ini berarti kerangka konseptual tersebut dapat diterapkan atau diimplementasikan secara maksimal jika dalam pengimplementasian tersebut dilaksanakan pada kawasan atau daerah atau negara di mana kerangka konseptual tersebut dikembangkan. Yang keenam, proyek kerangka konseptual membutuhkan dana yang lebih besar dari yang seharusnya. Yang ketujuh, Financial Accounting Standard Board akan merevisi standar yang ada agar konsisten dengan kerangka konseptual. Dan mitos yang terakhir yaitu Financial Accounting Standard Board telah membatalkan kerangka konseptual. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual IFRS atau International Financial Reporting Standard. IFRS merupakan kerangka konseptual yang dihasilkan dari penggabungan kerangka konseptual International Accounting Standard Board dan Financial Accounting Standard Board
untuk bisa mengatasi isu-isu yang terdapat pada kerangka konseptual agar dapat menyediakan laporan keuangan yang berisi informasi yang memiliki daya guna. Karakteristik kualitatif informasi yang berdaya guna. Menurut IFRS, informasi harus memiliki karakteristik sebagai berikut agar memiliki daya guna. Yang pertama yaitu relevance, yaitu kemampuan prediksi. Contohnya, dalam laporan keuangan harus berisi informasi yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan terus beroperasi pada periode yang akan datang. Yang kedua yaitu faithful representation. Informasi tersebut harus lengkap, netral dari kesalahan material, dan dapat diandalkan serta bebas dari bias atau manipulasi data. Yang ketiga yaitu enhance kualitatif karakteristik. Informasi tersebut harus bersifat konsisten, verifiability, timelines atau tepat waktu, dan understandability atau informasi tersebut dapat mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu constraint of qualitative characteristic. Kualitas manfaat lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Ini seperti yang saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu elemen laporan keuangan menurut IFRS. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Menurut IFRS, laporan posisi keuangan harus berisi tentang aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi komprehensif. Dalam laporan ini harus berisi tentang yang pertama, pengukuran kembali manfaat aktiva atau hutang. Kedua, kenaikan atau penurunan di dalam nilai wajar aktiva keuangan yang dikelompokkan sebagai tersedia untuk dijual atau available for sale dengan perkecualian impairment losses. Yang ketiga, kenaikan atau penurunan sebagai akibat adanya revaluasi atau penilaian kembali atas aktiva tetap atau aktiva tak berwujud. Yang keempat, perbedaan nilai tukar hasil translasi operasi anak perusahaan di luar negeri yang menggunakan satuan mata uang atau valuta asing yang berbeda. Yang terakhir yaitu bagian dari gain atau loss atau keuntungan dan kerugian dalam aliran kas. Pengakuan elemen laporan keuangan. IFRS menyatakan bahwa item di dalam laporan keuangan dapat diakui jika kemungkinan manfaat ekonomi di masa mendatang akan mengalir ke atau dari entitas. Ini diprediksi bahwa manfaat ekonomi dari suatu item tersebut dapat terus diperoleh pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu sumber daya tersebut dapat diukur secara handal atau reliable. Namun demikian, dalam kasus tertentu, standar akan menambahkan kondisi tertentu sebelum item tersebut mungkin dapat diakui atau dilarang diakui. Intinya menyesuaikan dengan keadaan yang mendukung seperti apa dan yang tidak mendukung seperti apa. Sekian pembahasan saya berkaitan dengan kerangka konseptual. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.